ini saya akan menjelaskan tentang struktur, bentuk, dan fungsi pada manusia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Vianeiju. Saya dari Prodi Pendidikan IPA Semester 1 STKIP Citra Baktianda. Dalam pembuatan video pembelajaran kali ini, itu untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi dasar dengan bobot SKS adalah 2 SKS. Selamat mempelajari video yang saya bawakan. Struktur, bentuk, dan fungsi pada manusia. Anatomi tubuh manusia adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia. Anatomi manusia tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Yang pertama, sistem rangka. Manusia dilengkapi dengan tubuh yang juga didukung sistem rangka yang terdiri dari 206 tulang yang dihubungkan oleh tendon, ligmen, dan tulang rawan. Tulang ini disusun oleh kerangka aksial dan kerangka apendibular. Kerangka aksial terdiri dari 80 tulang yang terletak di sepanjang sumbu tubuh manusia. Kerangka aksial terdiri dari tengkorak, tulang telinga tengah, tulang hiloid, tulang rusuk, dan tulang belakang. Kerangka apendikular terdiri dari 126 tulang yang merupakan tulang-tulang pelengkap yang menghubungkan kerangka aksial. Kerangka apendikular terletak di daerah tungkai atas, tungkai bawah, panggul, dan bahu. Fungsi sistem rangka yaitu untuk bergerak, menopang, dan memberikan bentuk tubuh, melindungi organ-organ dalam tubuh, serta sebagai tempat melekatnya otot-otot. Yang kedua, sistem otot. Sistem otot terdiri dari 650 otot yang membantu pergerakan, aliran darah, dan fungsi tubuh lainnya. Sistem anatomi organ tubuh manusia ini terbagi dalam 3 jenis, yaitu otot polos yang ada di organ pencernaan, otot rangka yang ada pada tulang, dan otot jantung yang ada di jantung sebagai pemompa darah. Yang ketiga, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung, dan pembuluh darah. Sekitar 5 liter darah yang dibawa oleh pembuluh darah. Sistem peredaran darah didukung oleh jantung yang hanya berukuran seperti kepalan tangan. Bahkan pada saat beristirahat, rata-rata jantung dengan mudah memompa darah lebih dari 5 liter ke seluruh tubuh setiap menitnya. Sistem peredaran darah memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Darah memberikan nutrisi penting dan oksigen dan menghilangkan limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Hormon diangkut ke seluruh tubuh melalui cairan plasma darah. Yang kedua, melindungi tubuh. Melindungi tubuh melalui sel darah putih dengan melawan patogen atau kuman yang telah masuk ke dalam tubuh. Trombosit berfungsi untuk menghentikan peredaran saat luka dan mencegah patogen memasuki tubuh. Darah juga membawa antibodi yang memberi kekebalan tubuh spesifik pada patogen yang sebelumnya telah terpapar tubuh atau telah divaksinasi. Yang ketiga, mempertahankan homeostasis atau keseimbangan kondisi tubuh pada beberapa kondisi internal. Pembuluh darah membantu menjaga suhu tubuh yang stabil dengan mengendalikan aliran darah ke permukaan kulit. Yang keempat,
tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sekelompok organ yang bekerja untuk menerima makanan, mengubah dan memproses makanan menjadi energi, serta menyerap zat gizi yang terdapat pada makanan ke aliran darah dan membuang sisa makanan yang tersisa atau tidak dapat dicerna oleh tubuh. Makanan melewati saluran pencernaan yang terdiri dari rongga mulut, faring atau tenggorokan, laring atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir di anus. Selain saluran pencernaan, ada beberapa aksesoris penting dalam anatomi tubuh manusia yang membantu mencerna makanan. Organ aksesoris dari sistem pencernaan meliputi gigi, lidah, kelenjar ludah, hati, kantong empedu, dan pankreas. Yang berikut sistem saraf. Sistem saraf tersusun atas sumsum tulang belakang, otak, organ sensorik, dan juga seluruh saraf yang terhubung dengan organ lainnya. Fungsi sistem saraf sebagai penanggung jawab kendali tubuh serta komunikasi pada bagian-bagian tubuh. Otak dan sumsum tulang belakang membentuk pusat kontrol yang dikenal sebagai sistem saraf pusat. Saraf sensorik dan organ indera dan sistem saraf perifer memantau kondisi di dalam dan di luar tubuh dan mengirimkan informasi sistem saraf pusat. Saraf efferon di sistem saraf perifer membawa sinyal dari pusat kendali ke otot, kelenjar, dan organ untuk mengatur fungsinya. Kita masuk yang berikut, sistem pernapasan. Sel-sel tubuh manusia membutuhkan aliran oksigen untuk tetap hidup. Tanpa oksigen, semua makhluk hidup bisa mati. Sistem pernapasan menyediakan oksigen ke seluruh tubuh sambil mengeluarkan karbon dioksida dan produk limbah yang bisa mematikan jika dibiarkan menumpuk. Ada 3 bagian utama dalam sistem pernapasan, yaitu saluran nafas, paru-paru, dan otot-otot respirasi. Saluran napas meliputi hidung, mulut, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Saluran ini membawa udara melewati hidung menuju paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai organ utama sistem pernapasan dengan pertukaran oksigen ke dalam tubuh dan karbon dioksida keluar dari tubuh. Otot respirasi termasuk diafragma dan otot interbos bekerja sama untuk memompa, mendorong udara masuk dan keluar dari paru-paru saat bernapas. Yang berikut, sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh adalah pertahanan tubuh terhadap bakteri, virus, dan patogen lainnya yang mungkin berbahaya dengan menjaga dan menyerang patogen-patogen tersebut. Sistem ini termasuk kelenjar getah bening, limpa, sumsum tulang, limfosit, timus, dan leukosit yang merupakan sel darah putih. Yang berikut, sistem limfatik. Dalam anatomi tubuh manusia, sistem limfatik mencakup kelenjar getah bening, saluran getah bening, dan pembuluh getah bening yang berperan dalam pertahanan tubuh. Tugas utamanya adalah membuat dan memindahkan getah bening, cairan yang mengandung sel darah putih,
yang membantu tubuh melewati infeksi. Yang berikut sistem ekskresi dan urinaria. Sistem ekskresi berfungsi mengeluarkan zat sisa yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh. Sistem ini meliputi ginjal, kulit, hati, dan juga paru-paru. Sistem urinaria atau perkemihan termasuk ke dalam sistem ekskresi yang terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal berfungsi menyaring darah untuk membuang limbah dan menghasilkan urin. Ureter, kandung kemih, dan uretra bersama-sama membentuk saluran kemih yang berfungsi sebagai sistem untuk mengalirkan urin dari ginjal, menyimpannya, dan kemudian melepaskannya saat buang air kecil. Selain menyaring dan menghilangkan limbah dari tubuh, sistem urinaria juga mempertahankan air, ion, pH, tekanan darah, kalsium, dan sel darah merah. Organ hati berfungsi mengeluarkan empedu, kulit berfungsi mengeluarkan keringat, sedangkan paru-paru berfungsi dalam mengeluarkan uap air dan karbon dioksida. Yang berikut sistem reproduksi. Sistem reproduksi memungkinkan manusia untuk bereproduksi. Sistem reproduksi manusia mencakup penis dan testis yang menghasilkan sperma. Itu terjadi pada laki-laki, sedangkan perempuan sistem reproduksi terdiri dari vagina, rahim, dan ovarium yang menghasilkan ovum atau sel telur. Selama pembuahan, sel sperma bertemu dengan sel telur di tuba falopi. Kedua sel tersebut kemudian melakukan pembuahan yang ditanamkan dan tumbuh di dinding rahim. Bila tidak dibuahi, dinding rahim yang telah menebal untuk mempersiapkan kehamilan akan luruh dan yang kita kenal selama ini dengan proses menstruasi pada perempuan. Yang terakhir, sistem integumen atau kulit. Kulit atau sistem integumen adalah organ terbesar dalam anatomi tubuh manusia. Sistem ini melindungi diri dari luar dan merupakan pertahanan pertama tubuh melawan bakteri, virus, dan juga patogen lainnya. Kulit juga membantu mengatur suhu tubuh manusia dan menghilangkan limbah zat sisa melalui keringat. Selain kulit, sistem integumen meliputi kuku dan juga rambut. Oke, jadi itu saja materi yang saya paparkan pada kesempatan kali ini. Apakah adik-adik sudah mengerti? Baik, itu sudah hasil pemaparan dari materi yang saya bawakan pada hari ini tentang sistem, struktur, bentuk, dan fungsi pada manusia. Sekian dan terima kasih, semoga videonya dapat membawa manfaat. One, two, three.